PT. Yudas, apa yang dihidupkan? Penyembahan Maria yang mana yang dihidupkan? Coba tunjukkan dulu. Dalam 255 dogma Gereja Katolik, mana yang yang mengajarkan atau mengharuskan kami menyembah Maria? Ya, harus di pelan-pelan ya. Cepat. Kalian perayaan 15 Agustus itu hari apa? Enggak, aku tanya di mana gerejanya? Iya, nanti Merayakan pelan-pelan artinya menyembah, menurutmu? pelan-pelan saya tunjukkan. Ya. Enggak. Ini kamu masuk ke perayaan. Aku bertanya, Iya. apakah perayaan itu adalah penyembahan? Iya, nanti saya tunjukkan. Ya coba, tunjukkan bahwa itu adalah perayaan. Ya, Tunjukkan 15 dokumennya. Iya, 15 Agustus itu apa? Kalian merayakan apa? Ya kau tunjukkan dokumennya. Aku bukan soal perayaan-perayaannya. Ya, kami Dokumennya. merayakan, ya bentar. Dengar nggak suara saya? Merayakan, menghormati kematian Bunda Maria dan pengangkatannya. Oke, saja. 15 Agustus kan? Ya, apa masalahnya? Masalahnya apa? Iya, tunggu sebentar. Santo Santa aja juga kami rayakan. Iya, pelan-pelan. Santo Santa, ya. Pelan-pelan, Santo pelan-pelan. Petrus, Yohanes, itu kami rayakan. Masalahnya Iya, apa? pelan-pelan. Udah satu Masalahnya ya. apa? Ya, Bentar. begini. Bentar, Yesus juga kita rayakan. Bentar, kematiannya, kelahirannya kita rayakan. Masalahnya di mana? Coba silakan. Penyembahan yang Masalahnya di mana? dihidupkan kembali ya. Begini. Kalian pernah dengar kan tentang apa namanya? Koliridian ya? Kolidirianisme itu dikutuk gereja juga. Iya, tahu. Ya, kita lihat pelan-pelan ya. Pernah dengar nggak gereja katisma? Oh, Pernah? apa lagi itu Yudas? Ya, katisma church itu adalah gereja yang menyembah Maria ya. Ini saya kasih lihat ya. Ajaran yang menyembah Maria kan sudah dikutuk. Iya, tapi kalian kan ambil lagi. Lah, kalian kan ambil lagi nih. Kalian kan ambil lagi nih, ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Iya, sebentar saya kasih lihat ya. Ini adalah katisma ya, adalah gereja of the Seat of Mary ya. Ini gereja katisma. Nah, mereka ini kamu dari juga. Wikipedia. Kamu dari Wikipedia. Tadi kamu udah pakai AI Kamu ya. Wikipedia. Yang semua orang bisa nyeting. Jangan bawa data itu. Tenang. Tidak valid. Jangan bawa Boleh itu. sakit ya. Itu saya juga bisa nyunting di situ. Jangan bawa data itu. Itu hanya data apa itu? Data abu-abu. Jangan bawa data itu. Jangan. Saya pun bisa menyunting di situ nanti. Saya bikin. Dia Temlang. Anda bisa. Dia buka VA Coba itu. data link yang apa? Valid. Silakan. Yudas. Aku sudah Yudas. Kamu bilang bahwa perayaan 15 Agustus Maria Assumpta, ya kan? Assumpta kan? Bentar. Iya. Dokumen konstitusi atau dokumen apostolik soal Maria Assumpta itu kan Munificentissimus Deus kan? Iya. Nah, coba dari dokumen itu mana yang mengajarkan kita untuk menyembah atau mensetarakan Bunda Maria seperti Tuhan, seperti yang diajarkan oleh kolidirianisme. Coba. Iya, gereja katisma itu juga merayakan tanggal 15 Agustus. Apa itu gereja? Astagfirullahaladzim. Gereja apa itu? Itu gereja penyembah Maria. Sebentar. Iya, gereja apa? Katisma. Iya, maksudnya gereja. Sedangkan katisme itu udah dikutuk juga, salah satu sekte yang dikutuk Iya, tapi juga. perayaannya kalian pakai kan? Yang melakukan perayaan, astaga, siapa yang mengikuti siapa, Yudas? Loh, siapa yang duluan pakai 15 Agustus? Itu gereja kapan? Itu gereja kapan berdirinya? Oh, itu sudah lama. Ya sudah lamanya kapan? Abad keempat, kelima ya. Mana dokumennya? Coba tunjukkan dokumennya. Iya. Itu sekte bidat loh, kateisme. Udah Iya, dikutuk. kalian, makanya saya bilang kalian angkat kembali. Iya, mana Datamu dokumen mana? gereja itu? Datamu mana? Apa Astaga, yang mau aku kau tahu tunjukkan tadi? kateisme itu dia dikutuk itu abad keempat. Oke, aku tahu. Tapi mana? Udah tahu kan? Gereja itu berdiri abad keempat. Gereja itu. Kalau pemahamannya memang abad keempat, tapi gereja itu mana? Sebentar, ini kenapa lalut saya punya ini apa?
Kita tunggu datamu. Tunggu, saya punya seluler ini yang lagi lalat. Melang saya itu sampai 10 ya. Kalau sampai 10 tidak tunjuk juga Kenapa, berarti tak? Yudas ini apa ya? Makan Ini- MBG ini- saja. Kita sabar aja, kita sabar, kita tunggu aja. Ini data seluler non aktif sebentar. Perlu dia. Tidak apa-apa. Dia kasih Kita, makan kita datanya. kuliti, kita buka di situ. Kita buka juga apa yang mau kau cari. Kita buka di sini. Supaya dia jangan ngarang bebas di situ. Melang dia pura-pura kasih mati apa ya datanya itu atau wifi itu. Sedangkan Oh iya, pura. sedangkan Pura dia. yang itu Yudas, Kasih sedangkan mati datanya. Iya. Qatar Betul. Pura-pura Yudas kan udah. Kasih mati wifi-nya. Iya, betul datanya. Aduh, Yudas kotak ayam. Kotak ayam di patung di gereja Getor tuh. Ayamnya dia bikin patung, otaknya diambil. Nah, takut. Ayo Yudas, silakan buka datamu. Saya bilang, anggap saja ini dalam apa? Dalam ring apa ya? Ini dalam ring apa ya? Ring tinju gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Panggil ambulan, Sembilan Pio, ambulan. 10. Pio, telepon ambulan Pio. Tebas. Kenapa Telepon takut? ambulan. bukan takut Yudas. Yudas lagi bilang gereja itu abad keempat. Sedangkan sekte itu di abad ke-12 Yudas. Gereja, makanya aku tanya. Baptism Church are situated on the road that leads to Entah Bethlehem. apa yang dia buka. It is a place venerated since antiquity. Yudas. Kamu mau Kenapa, data Yudas? Bahasa Indonesia aja kamu gak beres, gimana bahasa Inggris? ini Yudas. Apa mana Bahasa lah Indonesia belum tamat. Sosok Paman pakai Yudas, bahasa tolong. Inggris. Ngawur. Tolong ini Mengartikan Paman bahasa Yudas. Indonesia aja memahami bahasa Indonesia nggak paham. Paman Yudas. Paman Elang, tolong ini dibesarin bentar. Yudas, kamu memahami bahasa Indonesia. Katarianisme. Kalau kita bahasa Indonesia aja kamu nggak paham. Gak usah bawa bahasa Inggris lah. Malu. Jangan bawa itu. Ini Mengarang bebas ada kamu. abad ke sini. Nah, abad ke-12, 11-12 gitu. Bagaimana dia dari abad ke-4 gereja itu sedangkan alirannya baru ada di abad ke sini ke 12 1160-an. Bagaimana? Ya ini ya. Kamu bawa apa? Kamu besarkan kamu. Bawa apa coba? Ya. Ini ya jelas ya. We know that ya. Even before Aduh, kau terjemahkan aja. Terjemahkan aja langsung. Ada terjemahan kok. Kamu sosok pandai bahasa Inggris paling kamu. ini nggak ada Indonesia nih. Kamu linknya apa? Linknya apa? Biar saya terjemahkan. Kamu memang dari SD belum tamat-tamat. Kalau saya bisa terjemahkan bagaimana? Nggak ada Coba. Indonesianya ini. Apa linknya biar saya cari? Kamu jangan mengarang bebas kamu di sini. Ayo biar saya cari di sini. Apa kau Ini. tuliskan? Marian cult among the ruins of Katisma. Oke, Marian. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Kau cari dulu bahasa Indonesianya. Yudas, Bahasa apa? Indonesianya Yudas, lagi. itu ada pilih bahasa Yudas. Itu ya, yang sampai logo itu ya. Itu. Ya ada Marian. tulisan itu. Ya. Kau Enggak, mencet Marian itu. Cool. Masa nggak bisa kau terjemahkan itu? Mau Yudas, itu bisa pilih bahasa itu. ke Kamu klik di English tuh. The Ruins. Iya, ini Oke. Inggris kan? Ini. Nah, Pilih nggak ada situ. Indonesia di sini. Ya, tipu-tipu kau nih, tipu-tipu kau. Ini nggak bisa digeser lagi nih. Gimana sih? Ke bawah Yudas. Nggak Tipu-tipu bisa. Yang Ini. mana? Enggak. Biar saya terjemahkan. Yang mana? Yang mana? Kamu kan nggak sekolah dulu. Ya kamu pintar kita lah. Yang mana? MC. Saya cari MC ya. Marian cult. Ya. Kalian itu Marian cult ya. Of Katisma. Oh, itu. Of Katisma ya.
udah bilang Katisma. Polyredian ini kalian pungut lagi ya. Ngeri kali kalian. Oke. Nggak tunjukkan bentar ya. bukti Yudas, kamu nggak tunjukkan bukti. Bentar, Iya, kita salah satunya kan tadi saya kamu- bilang. Ambilnya mana dari YouTube ya? mana buktinya? Ambilnya dari Maria YouTube. Assumpta, bentar Pamanelang, perayaan Maria Assumpta itu dokumennya Munificentissimus Deus, gitu. Itu oleh Paus berapa? Paus ke berapa itu? Bentar, Paus Pius ke 12. Iya itu tahun berapa? Paus ke-12. Jauh sebelumnya ini Katisma sudah pakai ini, ya. Bentar. Itu before. Ini Agustus Sebelumnya bukan itu, Yudas. 15 ya. Liturgi Bizantin sudah pakai duluan Yudas. Di Iya. liturgi Bizantin. Ikut Katisma ini ya fix. Katisma itu hadir kapan Yudas? Katisma kapan? Gereja itu kapan Yudas? Assumption of Mary. Aku tidak tanya itu. Aku tidak tanya itu kapan gereja itu berdiri Yudas? Inilah yang kalian ikuti ini Katisma ini. Enggak, aku tanya kapan gereja itu berdiri Yudas? Kapan? Ini. Ya, Ini biar- kamu biar lihat dia juga. ngomong dulu, Astaga biar- Tuhan, biar- Yudas. biar- Yudas kamu sekolah nggak sih Yudas? 15 Agustus kan? Aku mencari buktinya, bentar. Sahabat kita ngadapinya. Kita bongkar dia. Bongkar mak Yudas, kena Yudas. kalian ini ya. Nggak ada. Kamu buta Ngeri huruf kalian Yudas. ini. Kamu buta huruf. Kamu nggak tahu apa-apa. Oh itu kamu bantah Gini. dah itu. Katisma Apa? apa? Aku tanya kamu jawab apa? Aku tanya kapan gereja itu berdiri? Kapan? Kapan? Kamu jawab kapan? 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 Katolik Roma itu Ya Tuhan, Yudas kamu itu pengecut dari dulu, Oke, pengecut. saya bantu. Om Pio, saya nggak bantu bisa Yudas. bantah main Oke. gitu ya. Yudas, Ya bentar, kamu Yudas. pengecut, kamu nggak bisa tahu apa, kapan kamu bawa data, kamu tidak tahu apa itu datanya. Kalian itu ya. Kamu nggak bisa jawab kapan gereja itu berdiri Yudas. Ya. Kapan gereja itu berdiri Itu Yudas? kalian hidupkan lagi. Itu kan? Nah, kemana-mana. Dia nggak bisa jawab tahunnya kapan. Dia nggak bisa jawab. Udah jelas ini, kamu nggak usah lari kemana-mana. Tahunnya kapan Yudas? Kok kayak anak kecil kau Yudas? Kenapa bisa sama ini tanggal? Tahunnya gereja itu ya Tuhan, kenapa? Yudas kamu diketawain Yudas. Ya ketahuan aja gak apa-apa. Ya karena kamu bodoh. Aku tanya kapan gereja itu berdiri? Buktinya ini sudah Buktinya pula. Coba. Tahun berapa Yudas? Coba. Yudas, tahun Yudas, berapa Yudas. gereja itu berdiri Yudas? Coba. Aku tanya, Yudas. tahun berapa? Dengarkan dulu. Coba kita lihat judulnya Judas. Naikkan ke atas dulu. Saya biar naikkan ke atas dulu. Naikkan ke atas. nih. Oke. Marian put among the ruins of Katisma. Oke. Ya, kamu ngambilnya dari YouTube atau Google? Dari YouTube kan? Ini Google. dari Google ini. Oke, Google. Oke, saya akan cari dari Google ya, biar saya terjemahkan di sini ya. Oke, Kamu kan nggak baik, pakai bahasa Inggris. Pemelakukan dulu itu saya baca di sini. Oke, ini Saya dapat baca. ya. Bidat katarisme ya. Dulu lah. Ya, Kamu lihat bidat dulu katarisme atau katisme ya adalah ajaran sesat. Iya. Ajaran kan sesat. lagi Sebentar, kan sebentar, kalian Yudas, bikin dengan sebentar. Perayaannya. Yudas, Kamu sebentar nyangka dulu. lagi. Ajaran sesat Kristen dualisme yang berkembang di Eropa Selatan ya, antara abad ke-12 dan abad ke-14 dengan keyakinan utama bahwa dunia material diciptakan oleh kekuatan jahat dan jiwa manusia terjebak dalam tubuh material. Gitu. Ayo Yudas, tadi kan kau bilang di abad keempat, tunjukin di mana dalam ajaran sesat itu ada pada abad keempat. Katisma ini abad-abad keempat ini, bukan abad 12. Iya, di mana Nih, tunjukin nih, datamu. nih. Di situ. Halfway ya, antara Yerusalem dan Bethlehem ya, itu Geser. di trace back ya ke Tahu abad nih. kelima, 5th century ya. Lihat nggak ini 5th century, abad kelima. Nah sudah reruntuhan ini kok. Sebentar, saya coba 5th century Byzantium itu maksudnya abad kelima. Byzantine Church itu ya. Sebentar kawan-kawan, saya bantu paman Hakal lah merumuskan persoalannya. Sepertinya persoalan soal penetapan tanggal kan. Bentar Paman Damai. Dari- Paman Damai, bentar aku bacakan teksnya lengkap ya. Jangan sampai dia menipu. Begini, Ya, ini bukan oke. bukan kemudian. Bentar. Aku bacakan. Satu Di ngomong. tengah-tengah Yudas, antara Yerusalem dan Yudas, Bethlehem. Kamu tunjukkan datanya Bentar. apa? Bentar. Tunjukkan datanya biar. Jangan apa? Tunjukkan aja on cam.
apa? Nah, gitu enak. Semua orang bisa melihat gitu. Siapa yang bohong, siapa yang asal ngomong. Ini bukan data apa ini? Ini arkeologi nih. Jangan bohong kau Yudas. Salah kau pula bohong di sini. Di tengah-tengah antara Yerusalem, nah ini kan, yang tadi kan, yang kau tunjukkan kan. Nah. Jangan bohong kau di sini Yudas. Nah, ntar kita baca bareng. Di tengah-tengah antara Yerusalem dan Bethlehem terdapat jejak gereja Bizantin abad ke-5. Keberadaannya tidak diketahui selama beberapa generasi hingga jalan tersebut. 12 itu salah ya. Bentar, itu Qatar. Coba kamu apa dulu Yudas? Jangan dipotong. Bentar. Keberadaannya tidak diketahui selama beberapa generasi hingga jalan tersebut diperlebar pada tahun 1992. Rina Avner, peneliti arkeologis Otoritas Arkeologi Israel. Ini adalah gereja Katisma. Dan sebelum penggalian kami hanya mengetahui dari beberapa sumber sejarah dan Injil Yakobus Apokrifa. Yakobus menceritakan bahwa Maria dan Yusuf sedang dalam perjalanan ke Bethlehem dan kelahiran Yesus sudah dekat. Saat itu di dekat Bethlehem, Maria lelah karena perjalanan, turun dari keledai untuk beristirahat dan duduk di atas batu. Sebuah penglihatan diceritakan di mana Maria melihat dua kelompok orang, yang satu tertawa dan yang lainnya menangis. Umat Kristen melihat orang-orang yang menangis sebagai orang Yahudi dan orang yang tertawa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nama gereja ini berasal dari bahasa Yunani dan berarti tempat duduk. Rina Avner, peneliti arkeologi atau Otoritas Arkeologi Israel, mengatakan kami memiliki kesaksian 3 peziarah dari abad 6. Salah satunya menceritakan bahwa Rubikus datang ke sini dan mengambil sebagian batu tempat Maria duduk untuk digunakan sebagai altar di gereja yang dibangun di Konstantinopel. Peziarah Theodosius menambahkan dalam kesaksiannya bahwa kereta berisi batu yang ditarik oleh lembu secara ajaib berhenti, dan beberapa biarawan dari gereja makam suci mengambil batu tersebut dan menggunakannya sebagai meja komuni. Rina Avner, peneliti arkeologi Otoritas Arkeologi Israel, seorang peziarah lainnya dari abad ke-6 tiba di sini dan menceritakan bahwa ia melihat para peziarah membawa air dari tempat ini untuk memohon berkat dan penyembuhan. Peneliti Rina Avner yang mengawasi penggalian situs tersebut menambahkan bahwa Katisma adalah gereja terbesar yang ditemukan di Israel dan bahkan merupakan gereja tertua di dunia yang didedikasikan untuk memuja Bunda Maria. Rina Avner, peneliti arkeolog atau Otoritas Arkeologi Israel, kita tahu bahwa bahkan sebelum 15 Agustus ditetapkan sebagai hari raya Maria diangkat ke surga, tanggal ini dirayakan di Gereja Katisma sebagai perayaan untuk memperingati peristirahatan sang perawan di tempat. Nah, dengar baik-baik. Masalahnya apa? Perayaan untuk memperingati peristirahatan. Nah, gereja ini udah memperingati peristirahatan. Gak usah lanjut. Poinnya ada di situ. Tadi. Memperingati apa tadi? Peristirahatan. Masalahnya di mana, Yudas? Ya, masalahnya di mana? Silakan Yudas. Nah, masalahnya di mana? Memperingati peristirahatan. Sudah jelas tadi itu gereja penyembah Maria, ya. Di mana penyembah? Astaga Tuhan. Yudas. Di mana? Kalau dengar ya, kalau gereja Katolik menghormati kelahiran Santo Petrus, Santo Yohanes, apakah kami menyembah Santo Petrus? Jawab dulu. Merayakan kelahirannya, menghormatinya, apakah kami menyembah?
Itu jelas-jelas kalian ikut gereja katisma itu ya. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Kalau kita merayakan Hari Pahlawan, bentar dulu Pio. Kalau kita merayakan memperingati Hari Pahlawan, apakah kita menyembah pahlawan itu? Saudara-saudara, berat sekali dia. Memang gini, kalau anak SD ya seperti ini berat. Gak usah jauh-jauh, gak usah kebuka datamu lagi. Kita diskusi, gak usah. Tadi kau bilang nggak bisa diterjemahkan, ternyata bisa. Peku kan kurang Kamu canggih SD dibanding tidak tamat. Kau Hah? ya sudah, yang Tadi jelas kau aku bilang nggak nggak bisa kok. diterjemahkan, sekarang bisanya. Saya nggak Gimana? bisa, tetap nggak bisa ini. Kenapa kami bisa? Kenapa kami bisa? Iya, kau punya lebih canggih lah Mana HP-mu. yang lebih pintar, kau atau kami? Enggak, HP-mu lebih canggih. Mana HP-ku yang lebih kurang pintar, canggih. kamu atau kami? Kami bisa menerjemahkan, kamu nggak Enggak, bisa. nggak usah ke HP lah ya. Nggak, tadi kau bilang gini. Tadi kau bilang nggak bisa diterjemahkan. Oke, mana linknya biar kita cari. Ini tadi ada yang Nah, sekarang kami bisa menerjemahkan. ya. Oke, yang pintar itu kamu atau kami? Jawab dulu. HP-mu lebih canggih lah. Udah saya akui itu. Meninggal. Saya nggak pakai Beginilah kalau- iPhone. Beginilah kalau orang tamat SD. Nah, silakan kau ngomong, Das. Silakan. Gaming. Jadi itu sudah jelas ya. Ini gereja katisma. Nggak ada yang jelas Yudas, nggak ada yang jelas. Jangan kamu menekan. Pio, biarkan dia Jangan ngomong. ada kalian. Ya bentar pemenang. Jangan ada kalimat penekanan. Ini Ini data arkeologi ya, arkeolog. gereja 2023 ini. Gereja ini adalah katisma, ini adalah gereja penyembah Maria. Nah, udah kan? Di Udah mana lulus di mana Indonesia. di situ dikatakan penyembah Maria? Tunjukkan dulu tulisannya Nah, penyembah ini kamu Maria. lihat ini apa ini? Worship of Mary ya. Oke, Ini gereja terjemahkan dulu. worship Coba Mary. terjemahkan. Coba terjemahkan worship itu. Coba Worship terjemahkan. itu apa? Penyembahan kan? Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Terjemahkan Inilah aja. salah satu koliridian ini, koliridian Iya, ini. coba Apa? terjemahkan dulu. Terjemahkan. Kan kalian sudah akui Pio. tadi ini sekte sesat kan? Betul nggak? Memang kau terjemah. Kamu bisa terjemahkan atau tidak? Kamu bisa terjemahkan atau tidak? Kan tadi sudah dibaca sama Pio ya. Enggak. Ya udah, kamu terjemahkan. Ada enggak penyembah Maria di situ? Ini worship of Mary. Memang nekat. Bisa nggak kamu terjemahkan? Jangan saya bilang bodohnya dua kali buta huruf. Worship of Bisa Mary atau itu tidak apa? terjemahkan? Penyembahan kepada Maria ya, Bisa koliridian. nggak kau terjemahkan dulu? Tadi sudah diakui bahwa koliridian itu Oke, penyembahan terjemahkan dulu. Maria. Sekarang sudah kita bisa terjemahkan. Coba kamu terjemahkan dulu. Tarik ke atas. Kita ajarin kamu menerjemahkannya. Tarik ke atas. Aduh. Tarik ke atas. Nah, Batisma Oke. ya. oke, Dan oke, ditemukan, ini oke. Saya gereja besarkan kamu. terbuka. Saya besarkan. Ya. Saya besarkan. Oke, tarik ke atas. Jadi gereja ini tadi sudah dibacakan ya. Nah, tarik ke atas, ke atas, tarik ke atas. Tarik ke Ini atas biar bisa gereja yang kau tertua. terjemahkan. Tertua Biar di dunia bisa kau ya. terjemahkan, tarik Yang dulu ke atas. didedikasikan Nyata untuk ini. menyembah Maria. Coba terjemahkan dulu. Ini gereja yang tertua di dunia yang didedikasikan untuk menyembah Maria, worshiping Mary. Coba terjemahkan dulu, Yudas. Terjemahkan dulu. Terjemahkan ini Terjemahkan gereja dulu. tertua. Sudah. Yang Sudah, kamu memang didedikasikan dikasih untuk kesempatan menyembah Maria. kamu sia-siakan. Loh. Oke. Loh. Pio, ambil data yang sama. Apakah ada penyembahan kepada Maria? Silakan, Pio. Ngeles lah. Tidak ada. Udah. Kamu kan ngeyel. Kamu disuruh terjemahkan, kamu nggak mau. Kamu nggak pinter. Lari-lari. Kamu akui aja bahwa kalian Si Pio. mengadopsi itu Udah, kamu diam aja. kolonial ke dalam. Kamu diam. Udah. Yudas, kamu buta huruf nggak selesai ya buta hurufmu ya. Oke, silakan. Kamu dari kemarin malu. Kamu bawa data, kamu bawa Josephus Flavius runtuh. Kamu bawa ini lagi, runtuh lagi Yudas. Iya, Ini kamu kalian kalau mau ada urat malu, kalian sudah nggak putus urat malumu Yudas. Kamu sudah adopsi. Udah, nggak usah. Nggak ada. Pio. Yudas, aku bentar Pak Menelang, sebentar saja. Dalam aku bilang kan, dalam dokumen Munificentissimus, sudah. Munificentissimus Deus itu dokumen apostolik yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12. Dalam dokumen itu mana yang menyembah Bunda Maria dalam dokumen Maria Assumpta itu? Coba Yudas, jangan bikin malu kau di sini.
Jangan bikin malu. Kamu mengatakan itu tentang perayaan Bunda Maria tanggal 15 Agustus kan? Maria Assumpta. Jangan dor-dor kau. Mati kutu kau di sini. Kelihatan kebotolanmu di sini. Silahkan buktikan di mana dokumen MD itu, di MD berapa? Karena saya pelajari dokumen itu. Di MD berapa? Aku baca dokumen-dokumennya. Di MD berapa Yudas? Tunjukkan. Tanggung jawabmu untuk menunjukkan ke kami. MD 8K, MD 12K, MD 21K, MD 29K, MD 35K, MD 44, 45 atau berapa? Cepat tunjukkan. Aku baca semua loh dokumen itu Yudas. Jangan kau kira aku nggak baca. Mana? Tunjukkan. Karena sebelum gereja-gereja ini merayakan, ritus Bizantin sudah merayakan duluan. Kau paham itu? Tapi memperingati seperti yang dilakukan oleh gereja yang tadi Yudas. Aku baca juga dokumen dari ritus Bizantin. Silakan tunjukkan. Jangan diam-diam kau di sini, mati kutu kau di sini. Saya kan sudah bilang hoax kau. tadi. Mana? Ini gereja Aku bilang Katis- tunjukkan Yudas. gereja Katisma ini gereja penyembah Maria dan Aduh, peringatannya Yudas, ritus Bizantin sudah ada lebih dulu daripada kalian gereja pakai ini. itu berarti sama Yudas. Aduh Tuhan, satu-satu ngomongnya. Di mana tuh kata-katanya di mana? Biar saya tunjukkan. Satu-satu aja ngomongnya, jangan. Di mana kata worship Maria tadi di mana? Biar saya coba silakan Yudas. Nah, kamu cari tadi sudah saya kasih tunjuk gimana sih kamu? Ya, tunjuk, iya bahasa Inggrisnya tadi di mana? Coba biar kita jangan takut, coba. Kau baca lah, saya sudah terkeluar saya ini. Enggak, saya ini pakai bahasa Indonesia. Kamu di mana bahasa Inggrisnya? Ada 5 Gereja kalimat aja tertua, di situ. ada tulisan gereja tertua ya. Enggak, gereja tunjukkan tertua tidak ini di kamu situ. sudah dibesarkan loh. Mana dibesarkan di sini? Kamu yang dibesarkan. Coba silakan. Coba buka lagi yang tadi. 15 Agustus ditetapkan, coba dari 15 Agustus itu. 15 Agustus ditetapkan sebagai hari raya Maria diangkat ke surga. Tanggal ini dirayakan gereja Katisma. Coba. Silakan. Ini dulu saya cari lagi, terkeluar lagi ini. Kau bacalah, kau punya yang Indonesia itu. Saya punya sudah terkeluar ini. Yudas, maksudnya Omelang itu di situ yang tadi kau bilang itu kalau ada di paragraf keberapa? Kalau ada nomornya di nomor keberapa di situ? Nggak panjang kok itu. Tadi itu ada yang Iya, tentang gereja. tunjuk kamu di situ tadi di bagian mananya gitu biar langsung to the point gitu. Nah, bukti bahwa kamu tipu-tipu kan tidak mau tunjuk. Tipu-tipu gimana Ya, sih? makanya tunjuk. Kalian buka, Tunjuk. kasih kalian terjemahkan kok. Iya, kau tunjuk. Oke, baik ya. Nah, kamu kan kesempitan bahasa ketika ada kata worship, kamu bilang penyembahan. Memang kata itu bisa ya. Nanti ada fokus kata untuk menyembah sang ilahi, itu ada penggunaan bahasa Inggrisnya. Ya. Ini aja lah. Oke, bentar, Berarti kamu kamu diam bilang dulu. itu gereja Kamu tadi- Katisma bukan? Kamu diam dulu. Oke, dari sini. 15 Agustus ditetapkan sebagai hari raya Maria diangkat ke surga. Tanggal ini dirayakan di gereja Katisma sebagai perayaan untuk memperingati peristirahatan sang perawan di tempat ini. Gereja itu berbentuk segi 8. Di tengahnya terdapat batu yang dihormati. Ya, batu yang dihormati. Dan lantainya dihiasi dengan marmer dan mosaik yang berharga. Ruang luarnya dibagi menjadi kapel-kapel. Di mana di sini menyembah? Itu dihormati. Di mana di sini kata menyembah? Saya lihat di sini nggak ada untuk menyembah Maria di sini terjemahannya. Oh, oke nih. Tapi bentar ya. Jejak-jejak gereja Katisma terabaikan dan sunyi, tetapi mereka menjadi saksi kehidupan yang sangat dijiwai oleh penyembahan kepada Maria. Rina Avner, peneliti arkeolog Otoritas Arkeolog Israel, kami masih optimis dapat bekerja sama dengan Patriarkat Ortodoks Yunani. Bentar dulu, bentar. Ini, bentar dari sini kita lihat ya. Arkeolog Otoritas Arkeolog Israel. Muslim yang membuat lukisan itu melihat pohon kurma yang disebutkan dalam narasi Al-Quran yang menolong Maria. Dan karena umat Islam dilarang menggambar orang di tempat ibadah, ia mengganti gambar Maria dengan menggambar pohon kecil. Jejak-jejak gereja Katisma terabaikan dan sunyi, tetapi mereka menjadi saksi kehidupan yang sangat dijiwai oleh penyembahan kepada Maria. Rina Avner, peneliti
arkeolog otoritas arkeolog Israel. Kami masih optimis dapat bekerja sama dengan Patriark Ortodoks Yunani, pemilik tanah ini, dan saya berharap terlepas dari segala tantangan dapat melihat tempat wisata. Di sini terdapat tahta dan kursi tempat orang-orang dari semua agama, suku, dan bangsa datang berkunjung. Oke, kita masuk ke sini. Orang-orang jejak-jejak gereja katisma terabaikan dan sunyi, tetapi mereka menjadi saksi kehidupan yang sangat dijiwai oleh penyembahan kepada Maria. Oke, ini dapat ini. Oke, Ya. silakan. Udah itu penyembahan Maria itu, dan itu gereja-gereja yang awal itu ya, yang penyembah Maria itu termasuk koliridian. Itu yang kalian adopsi kan tanggal-tanggal. Sejak kapan gereja? Juga. Kapan gereja kolidirianisme? Kapan itu? Lah, Itu kumpulan perempuan Yudas, itu nggak gereja Yudas. Aduh, pengetahuanmu terlalu sempit. Aduh. Itu yang perempuan-perempuan di termasuk tanah ini. Arab pada saat itu yang membagikan roti-roti kecil, koliris. Makanya namanya kolidirianisme Yudas. Kok pengetahuanmu terlalu sempit sekali Yudas? Sejak kapan kolidirianisme jadi gereja? Aduh Tuhan, Yudas bikin malu kau Yudas. Aduh. Ritus Bizantin itu di abad ketiga keempat, bahkan bisa disebut kedua. Antioquia, Petrus sudah ada di sana. Dia menahbiskan Evodius. Disitulah dimulai ritus Bizantin. Dan perayaan itu sudah dimulai sebelum ada gereja itu Yudas. Kamu paham tidak? Kamu cari tahu dulu ritus Bizantin itu kapan Yudas. Aduh Tuhan, Yudas, sempit sekali pengetahuanmu Yudas. Oke, buka aja dulu gini, Pio, buka kasih datanya. Penyembahan kepada Bunda, ajaran Gereja Katolik, penyembahan kepada Bunda Maria itu adalah apa namanya itu? Koliridian. Kolorodianisme, Paman. Apa Maria? Kolidirianisme. Koloridianisme. Nah, itu sudah dikutuk oleh ajaran Gereja Katolik. Kamu mau ngomong apa lagi? Iya, kalian adopsi kembali kan, kalian ambil kembali perayaan-perayaan. Aduh Yudas, pertanyaan kamu nggak jawab Yudas. Kamu jawab deh pertanyaanku. Di mana dalam dokumen Munificentissimus Deus? Itu dokumen Maria Assumpta yang ditetapkan Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Mana? Di mana di MD berapa? Munificentissimus Deus berapa? Kamu tunjukkan. Iya, kamu ambil 15 itu dari mana? Dari katisma itu. Oh, penanggalan dari ritus Bizantin sudah melakukan itu, Iya, dirayakan Bizantin dari dari mana? ritus Tadi kan- Bizantin. kan Aduh dari Yudas, katisma. coba kamu cari ritus Dari Bizantin katisma ada itu. tanggal yang sama atau tidak? Dari Bahkan ritus katisma Bizantin itu. dua perayaan Yudas. Kamu tahu tidak? Dua perayaan di ritus Bizantin. Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya, dan juga Maria wafat. Kamu tahu tidak itu? Dua perayaan ritus Bizantin. Aduh, tolong. Perbanyak lagi literasimu Yudas. Terlalu sedikit. Sudah saya tunjukkan ya. Kalian itu mengadopsi Apa yang kau tunjukkan? ajaran penyembahan Maria ini. Ngawur kau Yudas. Kamu nggak ada pengetahuan sama sekali. Mencret berkali-kali kau di sini Yudas. Iya, framing aja. Memang kalau Memang faktanya demikian. Kamu tunjukkan kalau tidak. Kalau kamu nggak tunjukkan, mencret kau. Tunjukkan dalam dokumen Munificentissimus Deus. Tunjukkan 15 Agustus. Ya, udahlah. udah jelas lah ya. Ya udah. Mencret. Ya biarlah yang bertelinga bisa mendengar. Yang punya bertelinga mata di bawah. bisa lihat, ya. Yang bertelinga di bawah kayak mana? Kultus Marian ini ada awalnya itu. Bahkan kamu tidak bisa mendefinisikan perbedaan kata menyembah dan memuja. Kamu tidak tahu di situ. Pengetahuan bahasa Indonesiamu sangat sempit, Yudas. Memang faktanya demikian. Iya. Penyembahan dan pemujaan itu sama atau beda, Yudas? Katolik itu paling ahli main-main kata ya, berubah-ubah kata, hiperdulia, latria ya. Padahal intinya sama aja. Intinya itu sama. Yudas. Udah diam kau, tunjukkan dulu. Diam kau, dokumennya. Menghormati, bentar dulu. Permainan Pelan-pelan aja. kata-kata Gantian. aja. Bentar, gantian. Om Alam Kalau itu kamu menghormati presiden, apakah kamu menyembah presiden? Kalau kamu menghormati presiden, apakah kamu menyembah presiden? Yudas, silakan. Yang mana ada menghormati di situ tadi sudah jelas kok. Worship.
Ya, kamu Om bilang pemujaan lah, pemujaan. Pemujaan itu sama aja dengan worship itu. Om Elang yang Tidak ada kata hormat di situ. Botol, pemujaan sama penyembahan beda botol. Aduh, diketawain kau satu Indonesia. Pio, Memuja dan menyembah beda. Pio, yang menulis artikel itu siapa? Itu arkeolog, data arkeolog Kak Vero, dan data arkeolog itu. Itu oleh karena Beberapa itu. kali Kak Vero. Arkeolog. Bentar Kak Vero. Aku kan beberapa kali ikut dengan tim arkeolog. Pio, santai aja, biar gantian teman ya. Oke. Ini tentang kami di sini lihat. Ini Nova Komunitas, Direktur CMC, ya. Bukan Katolik bukan dari apa ya? Itu saya Om. Dari Roma Katolik ini yang memutuskan, bukan. Ini komunitas mereka. Ya, Komunitas oleh mereka. Ya, oleh karena yang menulis bukan gereja Katolik, maka terminologi-terminologi yang dipakai juga dapat jadi kurang tepat. Karena mereka memandangnya dari perspektif mereka. Iya, betul. Kelihatannya bagi mereka. Nah, kalau yang menulis gereja Katolik nggak ada istilah worship untuk Maria atau penyembahan kepada Maria. Karena gereja Katolik memiliki batasan di dalam terminologi. Bahkan di dalam dokumen-dokumen resminya gereja Katolik jelas mendeskripsikan latria itu hanya untuk hiperdulia. Lalu untuk orang-orang kudus, dulia. Jadi kita harus tahu yang menulis siapa dulu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang gereja Katolik, lalu menyimpulkan itu Yudas. Lucu. Kamu ketawa atau enggak? Yudas, apa hubungannya arkeologi dan dogma? Coba. Arkeologi dan dogma apa hubungannya? Pio, bentar, sabar. Tadi sudah nangkap Kak yang dijelaskan oleh Kak Roma. Saya perkuat dengan datanya di sini. Ya, kalian nyangkal aja Saya kata perkuat, ini Kangko Nova Komunitas. Bahwa kalian itu CMC. mengadopsi semua, bukan hanya perayaannya, kitab Injil yang mereka pakai, Injil Proto Injil Yakobus itu kalian juga ambil Jangan lari kembali. kemana-mana. Kamu lari kemana-mana, ya. Kamu jangan lari kemana-mana. Fokus kemari. Yang menuliskan ini gereja Katolik atau komunitas ini. Itu dulu. Pakai lagi kan sama. Jangan, jangan. Yang menuliskan literasi tadi gereja Katolik Yang dulu atau sudah komunitas. Dijawab dulu. didatkan, Dijawab. kau pungut kembali. Ini belajar bodoh kita sama dia. Coba jawab dulu. Yang menuliskan itu tadi literasi jawab, itu tapi kau mute komunitas saya, siapa yang bodoh? Nova, Lang, kau suruh saya CMC jawab, ini tapi atau kau gereja mute Katolik. saya. Yang bodoh siapa? Udah. Coba. Ini memang dungu ya. Sama kamu. Om Yudas, Pertanyaannya yang nih. Presbyterianisme itu sudah dibidatkan oleh gereja, mana mungkin diambil? Mana mungkin itu diadopsi, orang sudah dibidatkan sebelumnya Kak. Gila, nggak waras atau gimana gereja itu? Ya memang nggak waras karena Proto Injil Yakobus juga sudah dikutuk oleh Paus Gelasius. Kalian pungut lagi, kalian pakai lagi kan? Di mana pungut gereja Katolik memungut? Di mana tulisannya gereja Katolik? Bentar, Kak Roma, saya kejar. Kalian kalau Bentar. ngomong pakai Proto Injil. Bentar, di mana gereja Katolik memungut lagi? Coba tulis. Di mana? Di mana gereja Katolik memungut lagi? Kau akui tidak bahwa Proto Injil Mana- Yakobus kalian mana pakai? gereja Katolik memungut Nama lagi? Santo Coba, di mana? Yoakim. Ini terlalu sabar loh aku ini loh, terlalu sabar. Nanti saya panggil ambulans. Yudas kan cuma 27 kita pakai, yang lain kan nggak dipakai Yudas. Saya pernah dengar kok Mina bilang, oh itu ada Proto Injil Yakobus dia pakai juga, ya. Udah. Semua, tapi itu kan dipungut juga itu, pakai ya separuh-separuh lah, ya. Sama ini. Yudas, justru karena Proto Evangelium Yakobus dan yang lain. Jadi begini, karena kamu tidak paham arti kanonisasi, ya. Banyak kita. Saya nggak paham ya, udahlah. Sekarang saya jelaskan, banyak kitab tidak dimaksudkan di dalam kanon. Itu bukan berarti karena kitab-kitab tersebut tidak mengandung kebenaran, bukan itu.
Ada banyak kitab atau beberapa yang memang mengandung kebenaran, tetapi karena ditulis sudah pasca zaman Rasuli, maka tidak dapat dimasukkan di dalam kanon. Proto-Evangelium Yakobus itu abad keberapa? Banyak juga tulisan-tulisan di abad pertama yang sekalipun mengandung kebenaran tetapi tidak dapat dimasukkan di dalam kanon karena bahasanya tidak elegan. Istilahnya secara kasarannya ditulis oleh orang-orang kampungan, sedangkan sebuah kitab atau kitab-kitab yang dimasukkan di dalam kanon itu harus memenuhi kaidah bahasa karena digunakan untuk liturgi. Kitab-kitab yang muncul di abad pertama itu dikanonkan untuk keperluan liturgi. Karena liturgi itu bicara soal keteraturan termasuk juga keteraturan bahasa, maka tulisan-tulisannya juga harus memenuhi kaidah bahasa. Ada yang tulisan-tulisannya juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, mengandung banyak kebenaran, tetapi kurang otoritatif, oleh karena itu tidak dimasukkan di dalam kanon, atau sesuai dengan kebenaran tetapi ditulis pasca zaman para rasul, maka tidak bisa dimasukkan di dalam kanon, atau mengandung juga kebenaran tetapi banyak sekali menyisipkan hal-hal yang tidak diajarkan di dalam gereja, tidak diajarkan oleh para rasul, maka tidak dimasukkan dalam kanon. Oleh karena itu tidak semua kitab apokrif itu semuanya tidak benar, mengandung kebenaran, tetapi ada hal-hal tertentu yang karena tidak sesuai dengan doktrin gereja maka tidak dapat dimasukkan di dalam kanon. Oleh karena itu wajar jika gereja kemudian mengambil hal-hal tertentu yang memang itu adalah kebenaran, bukan mungut-mungut, istilahnya berbeda. Belajar memilah-milah dong. Proto Evangelium atau Injil tadi yang kau bilang tadi itu di abad kedua tahun 140-an sampai 170, sedangkan Injil itu ditulis tahun berapa? Iya, permasalahannya kan sudah dikutuk. Makanya nggak diterima secara resmi Yudas di gereja Katolik. Sudah. Bukan hanya Gelasius ya, kamu baca Paus Innocent keberapa juga. Sudah terjawab. Kalau kamu nggak ngeyel, masih ngeyel, ya kan sudah terjawab tadi. Yang menulis ini komunitas, bukan dari gereja otoritas. Bentar dulu, Yudas. Bukan, yang menulis ini adalah komunitas literasi tadi, bukan otoritas gereja Katolik. Mau dia bikin kata penyembahan, mau apa, ya ini komunitas yang menulis, bukan otoritas gereja Katolik yang dipimpin oleh Bapak Paus. Tidak dalam ajaran kanon, tadi sudah dijelaskan jelas sekali ya. Ya gimana? Masa saya mau pakai komentarnya pencuri mana ada yang mau ngaku? Dengar dulu. Nah, terkait yang terpisah, banyak yang terpisah ya. Ada orang-orang komunitas yang terpisah dari gereja Katolik itu mengajarkan ajaran LGBT. Dia memakai nama gereja Katolik. Apakah gereja Katolik yang berpusat di Roma yang dipimpin Paus itu mengajarkan LGBT? Kan tidak. Apakah mereka bisa dilarang? Ya tidak bisa dilarang. Orang dia punya komunitas sendiri, terpisah dari gereja Katolik, tidak bisa dilarang. Sudah paham ya? Tapi kalau otoritas gereja Katolik yang menuliskan kata penyembahan kepada Maria, baru kamu bisa bertahan di situ. Banyak komunitas-komunitas yang menuliskan seperti itu di luar dari gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Itu ingat. Oke ya, clear ya. Gak usah kamu, nanti ada lagi komunitas masih penyembahan dia berpusat kepada Maria. Nanti ada lagi tuh, ada penyembahannya kepada Maria terus. Nah, dia memakai nama Katolik. Apakah itu otoritas Katolik? Tidak. Jadi kamu memakai komunitas itu silakan. Begitu. Jadi Yudas, gak usah kamu perpanjang lagi. Saya rasa cukup untuk menjawab itu. Silakan. Ini ada tamu kita AC dengan Billy. AC dari mana nih? Gereja mana AC boy? Silakan Kak Sintul disapa dulu. Kak Sintul disapa dulu, dari tadi nggak ngomong. Lagi makan Om, bentar Om. Habis ada lagi. Ya,
Orang lagi Baik, Komandan. makan itu, Oke. jangan Oke, disuruh. baik dimakan ini. Oke, baik.